Megawati, guru IPA di SMP PGRI 3 Denpasar. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Jember. Ya, kita akan praktikum sederhana di lapangan. Jadi nggak perlu saja, biar belajar di kelas saja. Nah, sebelumnya Ibu mau berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Seperti biasa, silakan siapa yang ingin nanti sekarang memimpin doa. Ya, silakan Anda. Sebelum kita memulai pelajaran, awalnya kita berdoa atau badan saya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sekarang silakan siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya mungkin seperti biasa, silakan pimpin dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya depan. Ya, boleh? Oke, silakan. Yang lain seperti biasa, ketika lagu Indonesia Raya, apalagi lagu nasional itu kalian berdiri ya sayang. Oke, silakan. Kita bernyanyi bersama sebelum pelajaran. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
Arbar? Terlihat pada gambar panci itu gosong. Iya. Jadi Arbar bilang kalau di depan itu pancinya gosong. Ada yang punya penglihatan lain? Mungkin ada yang melihat, enggak kok. Itu sama warnanya kayak yang punya di rumah saya. Ada? Semuanya setuju sama Arbar? Oke. Terus yang nomor 2 nih. Mengapa panci itu gosong? Satu orang aja? Yang lain? Nggak mau dicoba? Oke, silakan Raisa. Karena proses pembuatannya terlalu lama. Oke, katanya Raisa, kenapa panci itu gosong? Karena proses pembuatan dari makanan ataupun apapun nanti yang dibuat itu terlalu lama sehingga pancinya gosong. Nah, sekarang coba deh kalian perhatiin pancinya, wajahnya. Ada bagian yang tidak gosong ternyata, ya, yang kena api. Kemudian nanti ada bagian-bagian yang tidak gosong, yaitu pegangan panci itu tidak gosong, dan juga spatulanya tidak gosong. Ada yang tahu nggak kenapa sih panci sama spatulanya nggak gosong? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Nah, Karena bagian yang terkena api ada yang di bagian tengahnya saja. Terus untuk spatulanya mengapa yang tidak gosong? Ya. Karena spatulanya terbuat dari kayu. oke, bagus sekali. Jadi, kenapa yang di panci itu, yang di spatula itu tidak gosong? Karena spatulanya bahannya adalah kayu. Pintar. Nah, kalau pancinya kenapa dia gosong? Itu bahannya adalah dari besi. Oke, jadi nanti setelah pelajaran ini berakhir, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3, Nana. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, kalian itu mampu menyelidiki pengaruh jenis bahan terhadap kemampuan menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi. Seperti yang tadi teman-teman udah bisik-bisik, kayaknya dia udah belajar di rumah gitu. Kemudian yang nomor 2, setelah melakukan kajian literatur atau membaca nanti dan diskusi dengan kalian, mampu bersifat konduktor dan isolator dengan menyebutkan minimal 3 contoh bahannya. Jadi contoh bahan konduktor apa? Contoh bahan isolator bahan apa? Minimal berapa? 3. Kalau lebih boleh? Boleh, kan minimal. Terus yang nomor 3 itu adalah setelah melakukan percobaan, kalian mampu menentukan jenis bahan yang dapat menjaga suhu frozen food agar tetap dingin. Siapa yang pernah makan frozen food? Angkat tangan. Ayo, siapa yang pernah makan? Ya, jadi ada berbagai jenis olahan kan yang biasa kalian temukan di, mohon maaf, di Maret atau Alfamart atau toko-toko. Jadi biasanya kalian beli frozen food itu kondisi dagingnya gimana? Panas, dingin, atau panas dingin? Dingin. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Gimana caranya supaya kondisi frozen food itu nanti setelah kalian melakukan percobaan itu bisa dingin. Oke. Nah, penilaiannya hari ini, nah, kalian nanti akan ibu nilai itu dari bertanya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya, tinggal balik, mengajukan pendapat seperti tadi yang sudah dilakukan oleh 3 teman kalian, yang lain juga berdiskusi karena nanti ada tugas kelompok yang akan ibu nilai, menjawab pertanyaan seperti tadi dari ibu kasih soal sedikit, kalian masih bisa jawab, memperhatikan penjelasan ibu, kemudian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik nanti ibu akan bagikan dan kita akan kerjakan di halaman sekolah. Dan yang terakhir itu adalah berpartisipasi dalam eksperimen. Sudah punya kelompok? Sudah. Jadi kelompoknya itu tidak boleh dirubah selama 1 tahun tanpa persetujuan dari Bu Ega. Oke? Kita lanjut. Jadi garis besar pembelajaran kita hari ini itu adalah nanti ada observasi, orientasi masalah, eksperimen yang akan kalian lakukan, ada diskusinya, dan juga ada presentasi. Siapa di sini yang hobi presentasi? Wow, 1, 2 orang aja. Yang lain? Oke, 3. Bagus sekali. Nanti tiap-tiap kelompok akan diwakili oleh 1 orang yang akan presentasi, ya. Nah, ini sudah tadi kita bahas manfaat mempelajari materi konduktor dan isolator. Nanti kita akan bahas di bagian belakang ketika kalian sudah menemukan jawabannya. Nah, orientasi masalah. Luna itu 6 orang, merupakan produsen frozen food homemade. Jadi dia buat sendiri di
nanti kalian buat frozen food, tapi frozen food kalian itu akan dikirim ke Singaraja misalnya dari Denpasar. Jauh kan? Jauh. Ada yang dari Singaraja? Iya. Berapa lama kalau misalnya pulang ke Singaraja? Berapa lama? Berapa jam? Kalau misalnya bapaknya cepat bawa motor paling 3 jam atau apa? Oh, 3 jam. Sekarang gimana caranya kalian sebagai Luna supaya dalam waktu 3 jam itu frozen foodnya tetap dalam kondisi dingin? Iya, pintar sekali. Jadi bagaimana cara terbaik Luna membungkus frozen food agar sampai di tangan konsumennya dalam keadaan baik dan dingin? Karena kalau frozen foodnya dalam keadaan lembek atau sudah dalam kontribusi dari suhu itu biasanya dia akan menjadi lembek. Oke, nah sekarang ibu akan bagikan LKPD. Dia lembar kerja beserta didik. Ketua kelompok silakan angkat tangan. Ibu akan bagikan satu-satu. Ini ketua kelompok. Ya, terus lagi yang merasa ketua kelompok saya. Nih, Egi. Kalau misalnya nanti suara ibu kurang jelas, silahkan diinformasikan ya. Iya. Oke. Kemudian ibu minta masing-masing ketua kelompok silahkan ke depan. Iya, masing-masing ketua kelompok silahkan ke depan ambil frozen foodnya. Ini silahkan di sini dibagi sayang ya ke ketua kelompok. Satu kelompok akan dapat 3. Jadi ibu sudah sediakan 3 ayam, 3 potongan frozen food. Serta ini dia akan dibungkus menggunakan aluminium foil. iya, aluminium foil. Ini ketua kelompok. Ini 3. Ini saya. Aluminium foil. Siapa yang belum dapat? Ini 1. Ya. Oke. Ini dibagi dulu. Kemudian plastik. Ya, kita akan gunakan ada kertas, ada plastik, dan ada aluminium foil. Ya, silakan. Minta tolong dibagi di belakang ya. Ada 2 kelompok berarti di sini ya. Ya, ini plastiknya. Ya, sudah. Ini plastiknya. Sekarang silakan bawa handphone kalian. Nanti akan ada 1 orang yang memfoto prosesnya dari awal, maaf video prosesnya yang pada saat dijemur dari awal sampai akhir. Bawa LKPD-nya dan pulpen saja serta alas untuk menulis. Sisanya silakan tinggalkan di kelas. Oke, silakan ke halaman. Oke, sekarang silakan bentuk lingkaran besar mengelilingi ibu. Oke, tetap dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Jadi sekarang sesuai dengan instruksi LKPD, itu yang pertama kalian akan membungkus frozen foodnya, kemudian menjemurnya di bawah terik matahari selama berapa? 10 menit. Iya, bagus. Silakan mulai bekerja, boleh bebas di mana yang kalian anggap sebagai terik yang paling bagus. Nanti jangan lupa proses dari awal sampai akhir itu di video ya. Satu kelompok hanya akan memvideo 1 orang saja. Ada yang mau ditanyain? Sudah paham? Oke.
baik? Apakah aluminium foil ataukah plastik ataukah lagi satu apa ya? Bagus, ataukah kertas? Jadi kalian juga sudah berdiskusi tadi selama 1 kali 40 menit. Jadi waktunya hari ini 2 jam sudah berakhir. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya pada saat pertemuan 3 jam kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian pada hari ini. Oke? Jadi boleh nanti disempurnakan, boleh ditemui ibu di ruang guru kalau ada kesulitan. Kalian nanti boleh mempresentasikannya lewat LKPD langsung, lewat Canva atau lewat PowerPoint. Boleh, enggak masalah. Oke? Paham? Oke deh. Oke anak-anak, jadi untuk kali ini kita akan melakukan presentasi kelompok. Itu dimulai dari kelompok 1 dulu. Oke? Silakan kelompok 1 di depan dipresentasikan hasil diskusinya minggu lalu. Jadi nanti anak-anak seperti biasa penilaian kita itu ada dari tanya jawab. Duduk saya di depan. Ya, sudah duduk satu-satu ya. Oke. Nanti siapa yang bertanya berarti termasuk dalam nilai keaktifan. Nanti diperkenalkan anggota kelompoknya ya. Duduk langsung ya sayangnya, enggak apa-apa. Kurang baju kelompoknya. Kamu langsung moderator, langsung yang presentasi. Boleh. Yang lain ikuti ya. Silakan. Yang lain enggak? Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang tadi dilakukan di lapangan. Bagaimana kondisi frozen food di ketiga bungkus setelah 10 menit? Jelaskan. Aturan menjadi Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Izin mempresentasikan apa yang kami diskusikan minggu lalu. Sebelum memulai presentasi, alangkahnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ain Kristiani. Dan setelah saya, perkenalkan nama saya Vira Luna Sachi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sudafadama. Kenalkan, nama saya Madai David Sumaryawan. Perkenalkan, nama saya Kemudian Pratana. Baik, izinkan kami memulai presentasi. Bagaimana kondisi frozen food di ketiga bungkus setelah 10 menit? Jelaskan. Yang pertama ada aluminium. Saat percobaan di aluminium keadaan nuggetnya masih dingin. Yang kedua kertas. Nugget yang dibungkus di dalam kertas suhunya berubah menjadi panas. Yang ketiga percobaannya adalah plastik. Saat nugget dimasukkan ke dalam plastik, perubahan suhu menjadi panas seperti kertas. Berdasarkan perubahan suhunya, frozen food pada bungkus yang manakah yang masih dalam kondisi dingin? Aluminium. Faktor apakah yang membuat suhu frozen food berubah? Suhu, jenis bahan, kertas, dan plastik. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan manakah yang paling baik untuk menjaga suhu frozen food agar tetap dingin? Jelaskan alasan memilih benda tersebut. Aluminium, karena memiliki lapisan reflektif yang dapat menangkap panas matahari sehingga tidak masuk ke dalam bahan. Dari ketiga bahan bungkusan frozen food tersebut, kelompokkanlah jenis bahan yang termasuk konduktor dan isolator. Konduktor aluminium foil, isolator plastik dan kertas. Oke, silakan duduk di sini anak-anak karena belum selesai. Untuk yang lain itu tadi presentasi dari kelompok 1, tepuk tangan dulu. Kita akan lihat apakah jawabannya sama kalian atau mungkin ada perbedaan. Nah, sekarang dari kalian silakan, mungkin temannya ada yang mau nanya dulu. Silakan, moderatornya. Dari hasil diskusi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, siapa yang mau nanya? Ya, oke, 1. Saya izin bertanya, apa itu konduktor? Oke, apa itu konduktor?
Iya, benar banget. Jadi konduktor itu adalah benda atau bahan penghantar panas. Berapa pertanyaan? 2 orang? Oke, satu lagi, silakan. Siapa? Oke, Devi, silakan Devi. Kalau saya tulisan tadi, Iya. saya mau tanya apakah itu isolator? Mau langsung jawab? Wow, keren sekali ya kelompoknya, silakan. Isolator adalah benda yang susah dihantar panas. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok 1 silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu ya. Nah, oke, itulah tadi keempat presentasi kalian. Kalian luar biasa banget untuk kesempatan kali ini. Semuanya sudah menampilkan yang terbaik. Nah, dari materi tentang konduktor dan isolator, kita memperoleh beberapa kesimpulan nih. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, ya sudah kalian pelajari tadi bahwa kemampuan menghantarkan kalor pada proses produksi sangat dipengaruhi oleh jenis bahan. Terus yang nomor 2, konduktor itu adalah jenis bahan yang baik dalam menghantarkan kalor. Kemudian yang nomor 3, isolator adalah jenis bahan yang sulit dalam menghantarkan kalor. Bagus. Contoh konduktor itu adalah aluminium foil tadi, ada besi, ada magnesium. Kemudian untuk jenis bahan aluminium foil merupakan satu contoh bahan yang bersifat konduktor. Makanya begitu kalian melakukan percobaan minggu lalu yang frozen food itu, yang suhunya tetap terjaga itu adalah suhu dari aluminium foil. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Enggak, berarti sudah pas? Oke, terima kasih banyak karena kita sudah memberikan kesimpulan. Nah, sekarang kalian akan kuis, ulangan. Silakan buku dan lain sebagainya ditutup, hanya mengeluarkan handphone saja. Silakan diakses www.gadenpasar.sch.id. Kemudian cari nama ibu, Bu Ega. Kemudian cari ulangan harian. Oke, silakan diakses. Kalau kalian kemarin belajar, itu pasti tahu bagaimana semuanya yang sudah kita pelajari. Oke, jadi kalau kalian belajar kemarin dengan tertib, dengan disiplin, itu pasti kalian bisa jawab karena semua soal itu yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, karena sudah 15 menit, waktunya sudah habis, kalian sudah tidak bisa lagi mengakses website gadenpasar.sch.id. Berarti pelajaran pada hari ini juga sudah berakhir. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai pemuaian. Jadi jangan lupa untuk dipelajari materi mengenai pemuaian. Nah, sekarang seperti biasa silakan Akbar dipimpin untuk memimpin doa penutup ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kabarnya kita berdoa untuk kabar dan kesusahan masing-masing. Doa Numan. Doa selesai. Oke, langsung pada asana ya. Pada asana. Matura para